A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi niyamahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, masih diberikan kesempatan berjumpa walaupun pertemuan ini hanya lewat media sosial. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelapangan hati, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat taufik serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita saling mengingatkan bahwasanya manusia ini hidup pasti mengalami yang namanya kematian. Di mana kematian ini tidak bisa kita duga-duga, tidak bisa ditahan, atau tidak bisa kita minta. Karena kematian ini sudah penetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengingat dengan kematian, banyak manusia yang lupa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya sekedar mementingkan jasmaniah ini, mereka hanya sekedar mementingkan bagaimana besok saya tidak lapar, mereka hanya mementingkan bagaimana besok hidup saya enak. Dan banyak yang hanya mementingkan kepentingan duniawiyah ini, di mana duniawiyah ini hanya merupakan bujuk rayu daripada nafsu. Atau duniawiyah ini sebetulnya hanya merupakan sebuah ujian, di mana ujian ini diberikan kepada seluruh umat manusia. Kita yang namanya manusia dan seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, semuanya pasti akan mengalami kematian. Tapi pertanyaannya, kematian yang seperti apa yang kira-kira yang diharapkan? Karena kematian ada dua, yaitu su'ul khotimah dan husnul khotimah. Su'ul khotimah sendiri adalah kematian di akhir hayat kita, yaitu kematian yang buruk atau kematian yang tidak baik, kematian yang tidak diharapkan oleh semua manusia. Tetapi manusia hanya mengharapkan kematian husnul khotimah, yaitu kematian di akhir hayatnya, kematian yang baik. Tetapi kenyataannya mengingat dengan kematian itu, kebanyakan manusia hanya sekedar mengingat-mengingat saja, hanya sekedar ingat saja, tetapi ingatnya itu hanya sekedar angin lalu atau hanya sekedar lewat begitu saja. Kenapa demikian? Buktinya apa? Buktinya kita semuanya tahu bahwasanya jarang orang itu memperhatikan kerohaniannya.
Kita tahu, apalagi di dalam organisasi keluarga besar kita, Persaudaraan Setiati Teratai, banyak yang hanya membahas tentang jasmaniah ini. Banyak yang hanya membahas tentang bagaimana pengembangan jasmaniah ini. Tetapi kenyataannya di lapangan, disadari atau tidak, kita lupa dengan kerohanian ini. Ya. Untuk itu, di sini saya hanya mengingatkan, karena kerohanian ini suatu ajakan, suatu himbauan, di mana ajakan ini tidak ada paksaan. Terserah kita, manusia mau memilih meninggal secara su'ul khotimah atau secara husnul khotimah. Saya atau kami hanya sekedar mengingatkan, karena hari ini sudah akhir zaman, sudah di penghujung zaman. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan semuanya manusia. Karena kita tidak bisa bertemu langsung, maka ini saya sampaikan lewat udara. Semoga ini menjadikan sebagai pengingat kita. Atau jangan sampai manusia ini meninggalkan ajaran-ajaran tauhid atau kerohanian kita, di mana agar semua manusia atau saudara-saudara kita pada khususnya bisa meninggal husnul khotimah atau meninggal dengan baik. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwasanya kenapa mereka banyak melupakan, buktinya apa? Buktinya yaitu tadi, pelajaran kerohanian, pelajaran tauhid banyak tidak dikenalkan sama sekali, bahkan hampir lupa, bahkan hampir punah. Kenyataannya apa di lapangan? Kebanyakan keluarga kita, kebanyakan saudara-saudara kita itu tidak mengerti, hanya sekedar lewat saja. Untuk itu, di sini saya hanya mengingatkan kembali supaya kita bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwasanya kita manusia ini pada saat nanti kita datang ajal menjemput, atau pada saat datangnya jasmani ini terpisah oleh ruh, dan Tuhan di situ membukakan hijabnya yang sebenar-benarnya, yang benar, yang hak. Manusia ini kebanyakan, umat ini kebanyakan, mereka mengalami kebangkrutan, mengalami kerugian, mengalami penyesalan. Kenapa pada waktu saat di dunia saya tidak memperhatikan rohani saya? Kenapa saya di dunia hanya asik bercinta kepada duniawiyah? Kenapa saya di dunia tidak melakukan amalan-amalan soleh? Itulah yang dilakukan manusia-manusia pada umumnya, melakukan penyesalan-penyesalan yang tidak ada habisnya. Padahal kalau dibandingkan 50.000 tahun di dunia itu sama dengan
satu hari di akhirat. Tetapi kenyataannya banyak manusia mengorbankan waktu hanya untuk duniawi saja. Padahal kehidupan yang sebenar-benarnya adalah di akhirat. Barang siapa yang saat di dunia tidak bisa bersuci, barang siapa di dunia tidak bisa mensucikan, membersihkan diri, maka yang didapat hanyalah penyesalan. Mungkin saya bisa bacakan tentang ayatnya di Al-Quranul Karim, yaitu mungkin di surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal kabain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu musaidan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum mimma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai serta siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian hingga serta kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka bersucilah kalian. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau datang seorang dari kalian dari tempat buang air atau kalian menyentuh wanita-wanita, maka tidak kalian mendapati air, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik, maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Dengannya debu tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan atas kalian dari kesulitan, akan tetapi Dia menghendaki untuk menyucikan kalian dan untuk menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian bersyukur. Shadaqallahul adzim. Bahwa di ayat ini kita manusia diperintahkan untuk bersuci. Bersuci seperti apa yang disampaikan tadi, bahwasanya tentang bersuci secara syariat kita sudah diajari, kita sudah dikasih tahu oleh guru-guru ngaji kita pada waktu kecil, dikasih tahu oleh orang tua kita, bahwasanya jika kita mau melakukan sholat harus bersuci. Di mana di dalam syariat diajarkan kita bersuci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Kita sudah diajarkan secara syariat bagaimana membasuh
mulut kita, membasuh tangan kita, muka kita, telinga kita, kaki kita, dan lain-lain sebagainya. Dan kita sudah diajarkan itu. Tetapi di sini saya tidak membahas dari sisi syariat, tapi saya membahas dari sisi hakikat. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu adalah yang sebenarnya. Seperti halnya kita bersuci. Seperti halnya kita ingin membersihkan diri. Kita ini kan berasal dari Allah. Kita berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana Tuhan itu adalah Maha Suci. Asalnya kita juga dari kesucian. Untuk bisa kembali kepada yang fitrah, untuk kembali kepada Sang Maha Suci, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita harus suci, kita harus dalam keadaan suci. Jika pada saat nanti rohani kita tidak bisa suci pada saat kematian atau pada saat ajal itu tiba, maka kita pasti disucikan terlebih dahulu. Secara syariat sudah dijelaskan disucikan di mana. Jika hati ini, jika rohani kita ini belum suci atau belum bersih. Ya. Disucikan yang pertama di alam barzakh, yang kedua setelah dunia ini hancur dan dibangkitkan lagi manusia, disucikannya di mana? Ya di neraka. Mana mungkin almari itu kan banyak baju yang bersih, almari itu banyak baju yang bersih. Mana mungkin kita masukin baju yang kotor? Ya tidak mungkin. Pasti untuk memasukkan baju yang bersih ya harus dicucikan dulu. Ya kita manusia, jika rohani kita belum bisa suci atau belum bisa bersih saat kematian itu datang, pasti akan mengalami hisab atau perhitungan. Sebelum benar-benar suci, sebelum benar-benar bersih rohani kita, maka tidak akan bisa kembali. Apalagi manusia-manusia yang tidak percaya adanya Tuhan. Apalagi manusia-manusia yang ingin menjadi Tuhan. Ya pasti secara syariat juga sudah dikatakan akan di neraka selama-lamanya. Titik, tidak pakai koma. Lah apakah kita manusia mau seperti itu? Apakah kita manusia mau mengalami hal seperti itu? Pasti jawabannya semuanya manusia tidak mau mengalami hal-hal seperti itu. Tapi hanya di ucapan saja. Kenyataannya mereka tidak mau mengalami hal-hal seperti itu, tidak mau dihisab. Kenyataannya di lapangan. Mereka menjebloskan diri kepada nafsu duniawiya ini. Buktinya seperti itu. Tidak memperhatikan kerohaniannya sehingga
penyampaian kerohanian ini, penyampaian tauhid ini seperti ini, itu tidak dianggap alias dibiarkan seperti angin lalu. Mereka hanya memperhatikan tentang jasmania, mereka hanya mementingkan urusan perut, mereka hanya memperhatikan urusan pangkat, mereka hanya memperhatikan urusan badan ini saja. Itulah kenyataannya di lapangan. Bahkan di sini saya hanya mengingatkan untuk keluarga besar kita, khususnya di dalam PSHT sendiri, kebanyakan para pelatih itu tidak mengerti tentang pelajaran kerohanian. Ya mengerti, tetapi hanya sekilas, tidak dijelaskan kepada adik-adik kita atau generasi penerusnya. Akhirnya apa? Ya akhirnya banyak mereka tidak paham. Ya. Saya harapkan ya yang paham ya dikasih tahulah yang lebih baik, yang seperti apa. Ya supaya apa? Supaya generasi selanjutnya itu supaya menjadi baik dan jauh-jauh lebih baik daripada kita. Ya. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwasanya jika manusia ini tidak bisa membersihkan diri atau tidak bisa mensucikan diri kita ini, maka sudah pasti kita akan mengalami penghisapan, kita akan mengalami penyesalan. Karena Allah itu Maha Suci, untuk kembali kepada yang Maha Suci, kita tentunya harus bersih dan suci. Ibarat kata kalau saya gambarkan di dalam syariat itu kan sudah dikatakan tadi bahwasanya kita sudah diajarkan oleh masyayikh kita, oleh guru-guru kita tentang hadas kecil dan hadas besar, gimana cara mensucikannya, itu pun kita semuanya sudah tahu dalam syariat. Tapi iman kita jangan duduk di situ saja. Iman kita jangan di situ saja. Kenapa saya katakan begitu? Ya supaya saudara-saudara semuanya itu tidak mengalami yang namanya penyesalan. Contoh, jika kita duduk di dalam syariat saja, itu artinya ibaratkan kata, kalau bisa saya ibaratkan, ada buah mangga atau kita memiliki buah. Untuk supaya bersih buah itu, tentunya buah itu harus dicuci. Supaya buah itu bisa dimakan, supaya tidak mengandung bakteri, atau supaya dimakan itu tidak membuat kita sakit. Makanya buah itu harus bersih, dicuci atau disucikan dengan air. Dibersihkannya itu hanya di kulitnya saja, alias di luarnya saja. Atau kita masih duduk di dalam syariat saja. Artinya apa? Buah itu kita tidak tahu bahwa di dalamnya ternyata di dalam buah itu banyak ulatnya. Di dalam buah itu banyak kotorannya, sehingga buah itu tidak bisa dimakan. Akhirnya buah itu tidak bisa dimakan, ya dibuang. Dibuangnya kemana kalau memang sudah tidak bisa dimakan? Ya dibuangnya ke neraka. Selama-lamanya diabaikan, tidak diurusi. Tetapi kalau dalam isinya itu masih bisa dibersihkan sedikit-sedikit, kotorannya sedikit-sedikit, mungkin masih bisa dipilih atau masih bisa dimakan. Nah, itu masih ada kesempatan untuk ditaruh oleh Allah ke surga. Tetapi kalau benar-benar buah itu busuk,
betul-betul buah itu banyak ulatnya, atau jiwa rohani kita ini banyak ulatnya, banyak kotorannya, sehingga sampai ajal maut menjemput kita tidak bisa membersihkan atau mensucikan, secara otomatis dibuang seperti buah tadi. Karena sudah tidak ada diharapkan, tidak mungkin bisa dimakan karena sudah ulatnya sudah saking banyaknya. Akhirnya dicampakkan, dilupakan selama-lamanya, saya pastikan. Begitu pula rohani kita ini. Saat di dunia jika kita ini lupa membersihkan, lupa mensucikan, maka apa yang terjadi? Seperti buah tadi yang banyak ulatnya, yang sudah tidak bisa dimakan, ya dibuang. Kita juga seperti itu. Ingat saudara-saudaraku, di sini saya hanya mengingatkan bahwa kerohanian itu sangatlah penting. Di dunia ini 50.000 tahun, perbandingan di akhirat hanya 1 hari. Tetapi kebanyakan manusia itu mengorbankan hanya untuk duniawiyah. Seolah-olah hidup di dunia ini selama-lamanya. Tapi lupa bahwa akhirat itulah hidup yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang tahu. Tetapi anehnya, yang tidak tahu dikasih tahu, tidak mau tahu. Itu permasalahannya. Ya, permasalahannya ya kita tinggal memilih. Kita ini mau mati syukur khotimah, ya monggo. Mau meninggal secara husnul khotimah, ya ayo. Tapi yang namanya kerohanian ini tidak ada paksaan. Nah, siapa yang mau baik ya silakan. Yang tidak mau baik ya abaikan saja. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwa berbicara tentang bersuci atau membersihkan diri, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, di mana hadas kecil itu adalah merupakan secara kerohanian, yaitu menutupi hati-hati kita itu. Bahwasanya hati ini yang tertutupi oleh kotoran-kotoran duniawiyah. Seperti contoh, kita tidak merasa senang saat kita mungkin dilanda musibah. Kita tidak senang saat kita didatangkan oleh ujian oleh Tuhan yang berupa mungkin anak sakit, mungkin diuji tidak punya uang, mungkin diuji jabatannya itu turun, mungkin diuji istri atau suami yang tidak pas di hati, akhirnya ngomel-ngomel dan sakit hati. Nah, itulah merupakan perkara-perkara yang menutupi hati, di mana hati itu ya harus disucikan, harus dibersihkan, supaya jangan sampai kita sakit hati apa yang diberikan oleh Tuhan atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwasanya kotoran-kotoran hati itu yang dimaksud hadas kecil itu untuk bisa kembali kepada Allah, untuk bisa kembali kepada Sang Maha Suci, kita harus sucikan. Bahwa kita semuanya sudah tahu bahwa Allah itu Maha dekat, sedekat urat nadimu.
Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu permasalahannya di situ. Karena mereka pada waktu mendengar, pada waktu disampaikan, masuk dalam telinga kanan, keluar lagi. Masih mending kalau hanya lewat, masih ada yang masuk, tapi ini keluar lagi. Sehingga hal-hal seperti itu diabaikan, bahkan tidak dipedulikan. Bahwa Allah itu maha dekat sedekat urat nadi. Kenapa kita tidak tahu? Ya itu tadi, karena kita belum bisa mensucikan, belum bisa membersihkan dari kotoran-kotoran hati. Untuk tahu ya harus kita bersihkan sebersih-bersihnya sampai kosong. Akhirnya nampaklah Allah itu sedekat urat nadi kita. Itu nanti kita akan nampak. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara berzikir, selalu berzikir, selalu melakukan amalan-amalan solehah, selalu mengingat. Di mana zikir itu sudah pernah saya ajarkan di zikir rasa, yaitu zikir sirul asror, itu kuncinya untuk membersihkan kotoran-kotoran. Nah, di zikir sirul asror sendiri yang merupakan zikir sudah tidak berlafaz, sudah tidak berucap, yang hanya mengimani dan hanya merasakan. Di situ ada 3 tahapan, yaitu su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai dengan hakul basiroh. Su'arul basiroh sendiri makomnya ada di muraqabah, bahwasanya Allah itu kita sudah meyakini bahwa Allah itu sedekat urat nadi kita. Itu di makomnya di muraqabah atau di su'arul basiroh. Setelah di su'arul basiroh, bahwa kita mengimani bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu dekat, sedekat urat nadi kita, nanti akan muncul ainul basiroh. Allah akan memperjalankan sendiri. Kalau kita benar-benar atau kita betul-betul ingin mensucikan diri, yaitu kita sudah melihat, sudah bertemu kepada siapa? Yaitu bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya katakan, bertemu kepada hidup. Ya hidup di mana? Hidup di dalam dirimu dan di luar dirimu itu. Semoga saudara-saudaraku pada paham tentang itu. Akhirnya kalau sudah bertemu, sudah melihat, di tahapan yang ketiga, hakul basiro, menyatakan tidak ada yang hidup, yang ada hanyalah hidup. Tidak ada yang ada hanya Allah. Nah, itu nanti akan ketemu saat kita sudah mengahadkan Tuhan, sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nampak hanyalah bahwa aku adalah Allah dan tidak ada yang disembah kecuali aku. Aku siapa? Ya hidup itu yang menyatakan, seperti kita lihat di surat At-Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budun wa aqimi sholata li zikri. Nah itu
Hidup itu yang menyatakan sendiri. Maka kita akan bisa membersihkan hati ini dari kotoran-kotoran hati. Yang dimaksud bersih itu di dalam hati ini, di dalam rohani ini sudah kosong sama sekali, sudah bersih, sudah zero, sudah nol, sudah fana sama sekali. Bersih, sebersih-bersihnya hati ini. Kosong. Kosong dari mana? Kosong dari apa? Kosong dari kesenangan-kesenangan duniawiyah. Kosong daripada kotoran-kotoran hati tadi. Akhirnya kita bisa dikatakan hati bersinar. Itu yang dimaksud hati bersinar. Nanti yang tampak ya hanya hidup tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita bisa dikatakan manusia yang bersih. Ya. Saudara-saudariku dimanapun berada, kenapa sih utusan-utusan Allah itu kebanyakan seorang laki-laki atau seorang laki-laki? Ya karena kalau diperintahkan oleh Tuhan itu seorang wanita, wanita ini kan banyak nafsunya, lebih besar nafsunya wanita itu sesungguhnya. Makanya sulit untuk bisa membersihkan hati. Tetapi ya juga tidak jarang. Tapi kebanyakan yang mau membersihkan hati itu rata-rata kaum Adam alias kaum laki-laki. Tapi bagi kita yang laki-laki sebagai pemimpin ya harus mengarahkan istri kita, mengarahkan saudara kita yang perempuan, yang supaya bisa bebersih diri agar pada waktu saat nanti kita setelah ajal menjemput itu sudah bersih, alias kita bisa mati secara husnul khotimah atau secara baik. Itu yang diharapkan oleh semuanya manusia. Ya, karena seperti halnya yang sering disampaikan di dalam syariat oleh ulama-ulama, yang disampaikan oleh guru-guru kita, guru-guru ngaji kita pada waktu itu. Ya, kebanyakan neraka itu dipenuhi oleh wanita. Di situ kita yang sudah tahu seorang laki-laki khususnya ya harus kita bimbing mereka. Tapi kalau seandainya pun kita bimbing tidak mau, ya kita abaikan. Itu pun tidak lepas daripada hidayah. Begitu pula walaupun panjenengan semuanya melihat video-video kita, mengerti apa yang kita sampaikan, memahami apa yang kita sampaikan, tetapi tidak mau mempraktekkan, ya percuma, sama saja. Itu belum bisa membersihkan hati. Itu artinya kita ingin dihisab, kita ingin dibersihkan dulu, dicuci dulu di dalam alam barzah ataupun alam akhirat. Kalau alam akhirat sudah dikatakan neraka. Ya, neraka itu sebetulnya tidak hanya di akhirat, di dunia ini sudah kita rasakan. Sudah kita bisa melihat siapa-siapa yang masuk neraka, siapa-siapa masuk surga itu bisa dilihat. Dilihat dari mana? Ya dilihat daripada hatinya itu. Sekiranya dia sakit hati atau tidak saat diberikan ujian oleh Tuhan. Saat sakit hati itulah neraka. Tapi kalau sudah mengalami, sudah membersihkan hati ini, ya sudah tidak merasakan yang namanya sakit hati lagi. Karena yang melakukan wal awali wal akhiri wal dohiru wal batinu ya Allah sendiri. Yang mendatangkan masalah juga Tuhan, yang mengakhiri
juga Tuhan. Tapi kebanyakan manusia seolah-olah yang bisa mengatasi masalah manusia. Itulah terkadang kita tidak menyadarinya bahwa kita ini ingin kembali kepada Tuhan, tetapi tidak mau bersuci, tidak mau membersihkan diri, tidak mau membersihkan kotoran-kotoran hati daripada dunia biaya. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, di sini zaman sudah akhir, sudah di penghujung zaman, zaman sudah mau kiamat. Bahwa semuanya utusan-utusan Allah itu, kekasih-kekasih Allah, saat ini digelar, diperintahkan hanya untuk menyampaikan ajaran dinul haq. Mudah-mudahan saudara-saudaraku pada paham ini. Ingat, zaman ini sudah mau berakhir. Coba saja panjenengan lihat. Dimanapun berada sekarang sudah mulai muncul ajaran dinul haq seperti ini. Ajaran hakikat dan marifat sudah mulai dikeluarkan oleh Allah. Yang dulunya ditutup-tutupi rapat-rapat, yang diajarkan hanya syariat saja. Tetapi saat ini yang diajarkan adalah ada hakikat dan marifat. Hakikat dan marifat itu pertanda dunia ini sudah akhir zaman, sudah mau kiamat. Allah sudah memerintahkan seperti itu kepada utusan-utusannya untuk mengingatkan. Seandainya diingatkan tidak mau, ya terserah. Karena hidup itu memilih. Mau mati secara su'ul khotimah atau secara husnul khotimah, kita yang memilih. Mau kita selamat di akhirat atau tidak, ya kita tinggal memilih saat di dunia ini. Jangan sampai kita pada waktu nanti kita kembali kepada Sang Pencipta, kita belum bersih karena Tuhan itu Maha Suci. Kita jangan sampai kita nanti menyesal. Itulah saudara-saudaraku pada hari ini yang baru bisa saya sampaikan, di mana temanya adalah bersuci atau membersihkan diri. Semoga saudara-saudaraku yang melihat ini, yang menonton ini bisa memahami, mengerti, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan video ini juga bisa disampaikan kepada yang lain. Ya. Karena apa? Allah sudah memperingatkan bahwa ini untuk digelar, untuk disampaikan. Ya, silahkan panjenengan semuanya kasih tahu saudara-saudara yang belum tahu. Sementara itu saja, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari makalah-makalah saya yang saya sampaikan tadi, jika ada perkataan yang sekiranya menyinggung hati panjenengan, yang sekiranya tidak berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.